Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah minggu kita. Sudah selama seminggu kita tidak bertemu. Saya berharap semua saudara-saudara baik-baik saja hari ini dan tetap berbahagia. Kita akan memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga saudara-saudara tetap semangat karena Tuhan bisa hadir di mana saja walaupun kita tidak bertemu hari ini. Jadi ayo mari semuanya semangat, bangkit berdiri karena kita mau puji Tuhan dan dengan penuh semangat. Mari kita puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi ini kami mau mengajak setiap jemaat dimanapun berada untuk mari kita sama-sama naikkan pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan pagi hari ini. So, mari kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Come on! Terima kasih Tuhan. Hari ini biar namamu ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Thank you God. Woohoo. Engkau terang bagi hidup kami Tuhan. Kami serukan firman-Mu. Come on. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka cita sebab Dia ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sama-sama serukan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kaki. Janji-Mu, amin Tuhan. Jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yeah! Terima kasih Tuhan. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan ku kan aman, ku kan aman di dalam. Ku kan terbang, ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di
sempurna Tuhan. Biar pagi ini kami tetap percaya buat Engkau. Thank you God. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih. Amin. Woo. Yeah. Wow, luar biasa pujian yang menyenangkan hari ini ya. Semoga semua saudara bersemangat kembali ya setelah kita melakukan pujian buat Tuhan kita. Tak jemu-jemunya kami Jemaat Berkat Bagi Bangsa ingin sekali untuk setiap saudara bisa mengisi form doa bila saudara-saudara membutuhkan bantuan doa ya. Di description box ada di bawah atau saudara bisa langsung klik ke www.gb3.org/doa. Karena apa? Karena kita sebagai satu jemaat, karena kita sebagai satu saudara, kita mau sama-sama memikul beban yang setiap saudara sedang hadapi hari-hari ini. Nah, saudara-saudara, jangan lupa juga kalau saudara-saudara punya kesaksian. Karena kesaksian saudara itu bisa menguatkan kita yang sedang bergumul. Karena kita percaya ketika saudara bersaksi, kita melihat bahwa Tuhan itu tetap ada dan tetap ajaib. Amin. Sudah ada salah satu pokok doa yang masuk, yaitu kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang sedang terkena COVID, yang terdampak oleh virus COVID. Mari semua sebagai satu jemaat, sebagai satu keluarga, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini, kami berdoa Tuhan, di waktu yang indah yang Kau sediakan buat setiap kami di pagi hari ini Tuhan. Kami sebagai satu jemaat mau datang Tuhan, sebagai satu saudara mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang hari-hari ini Tuhan sedang terkena virus COVID Tuhan. Kami berdoa biar Engkau Tuhan saja yang menyertai mereka Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang terus menjagai mereka, Engkau yang terus beri semangat buat hidup mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang sanggup Tuhan. Engkau setelah menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Kami berdoa biar ada banyak Tuhan kesaksian-kesaksian yang akan diceritakan Tuhan dari kejadian-kejadian ini Tuhan. Kami berdoa, kami mau serahkan seluruh Tuhan jemaat-jemaat kami yang sedang tertimpa musibah ini Tuhan. Kami berdoa biar mereka tetap bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, dan semua seluruh jemaat yang percaya katakan amin. Mari saudara-saudara kita mau sembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama siapkan hati untuk kita menyembah Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita serukan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu,
kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalammu, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus. Kami mau tetap percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan. Mari saudara, sama-sama kita serukan, hanya Engkau Tuhan, harapan kami Tuhan. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam
pernah terlambat Tuhan sedetik pun dalam hidup kami. Pertolongan-Mu dalam hidup kami. Selama yang Kau kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you God. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara semua. Saya bersyukur untuk kita semua bisa berkumpul pagi hari ini. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita semua siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Renungan Seekor Domba Suka Kiliuran. Itu sesuatu yang mungkin bagi beberapa Bapak Ibu Saudara berpikir maksudnya apa, dan nanti saya akan sampaikan sesuatu yang menarik. Saya berharap kita semua bisa menikmati makan firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa untuk Kau hadir saat firman-Mu disampaikan. Engkau sendiri Tuhan yang hadir tengah-tengah kami. Engkau lah firman itu, Engkau lah kehidupan itu. Saat kami merenungkan firman-Mu, saat kami mendengar firman-Mu, kami sedang makan Tuhan. Makanan rohani yang akan menguatkan, memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan kami. Biar setiap orang yang mendengar firman pagi hari ini bisa mendapatkan kekuatan yang baru, bisa mendapatkan satu pengharapan, mendapatkan satu pemulihan Tuhan, iman yang dibangkitkan Tuhan. Kau sendiri yang bekerja dalam hati kami semua. Dan Kau boleh hadir dalam setiap rumah, dalam setiap keluarga, dalam setiap orang yang mendengar firman pada pagi hari ini. Biar Engkau boleh menyentuh hati kami semua dan kami boleh menikmati waktu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, renungan seekor domba ya. Pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya ingat firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 1-6. Kita semua mungkin pernah mendengar pasti ya. Itu Mazmur yang cukup terkenal, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana Daud memanjang dirinya itu seperti seekor domba. Ya, dan Tuhan adalah gembalanya. Dan saat saya merenungkan firman Tuhan itu, saya pikir itu tepat sekali bahwa kita semua sebetulnya itu sama seperti domba. Ya. Tuhan mungkin melihat kita juga seperti domba, karena berapa kali Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Dialah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Dan pagi hari ini kita semua mau menjadi seekor domba yang merenungkan sesuatu ya, yang mulai melihat sebetulnya kita itu seperti apa dan hidup kita itu seperti apa sampai Tuhan memandang kita itu seperti domba sebetulnya. Nah, kita buka dulu sama-sama di Mazmur 23 1-6. Saya akan bacakan. Ini firman yang favorit buat kita semua. Sering banyak dari kita juga membacanya. Dan juga ada beberapa dari kita juga menghafalnya. Tapi saya akan membacakan bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Mazmur 23 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jelas sekali firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Pada waktu saya mendengar firman Tuhan ini, saya berpikir seringkali saya dan mungkin saudara-saudara semua juga sama seperti seekor domba. Domba itu hewan yang lemah sebetulnya ya, karena domba itu tidak memiliki satu senjata pertahanan untuk melawan seperti taring yang tajam atau tubuh yang besar yang kuat seperti beruang ya. Begitu lemah ya. Domba itu sangat lemah. Bahkan domba itu mudah sakit, mudah terluka. Ya, itulah yang sebetulnya keadaan kita, Saudara. Kita kadang sering berpikir bahwa kita kuat, kita mampu, kita sanggup, tapi sebetulnya kita adalah makhluk yang sangat lemah. Kita makhluk yang mudah terluka, mudah sakit, ya. Dan kita adalah makhluk yang mudah terancam. Terancam mengapa, saudara? Karena kita tidak punya satu pertahanan untuk melawan balik.
Tidak sama seperti hewan-hewan yang lain, seperti saya katakan, beruang dengan tubuh yang besar, cakar yang tajam, singa mungkin dengan auman yang membuat seluruh hewan itu takut, kemudian dengan kegagahannya, kuda juga dengan ketangkasan dan kecepatannya. Domba tidak ada. Domba itu satu hewan yang lemah, yang bahkan tidak punya pertahanan sama sekali. Saat dilawan dan diserang oleh hewan yang lain, sudah pasti dia akan habis dan dia akan mati, ya, mudah diserang. Kita sebagai manusia juga sebetulnya seperti itu. Kita kadang-kadang sering berpikir bahwa kita adalah orang yang sanggup untuk membela diri, sanggup untuk mempertahankan diri, tapi sebetulnya kita ada makhluk yang lemah dan kita ada makhluk yang mudah terancam. Walaupun, saudara, kita semua adalah pribadi-pribadi yang lemah, mudah terancam, dan tidak punya pertahanan yang cukup kuat sebetulnya. Tapi satu hal yang menarik dari domba adalah domba itu punya satu kesukaan untuk keluyuran, ya. Dia itu gampang untuk ya, melihat ada sesuatu yang menarik. Lalu kemudian dia mulai main-main, kemudian dia mulai suka menggembara, keluyuran ke kanan ke kiri, ya. Saya membayangkan itu sedikit banyak sama seperti saya. Saya kadang-kadang suka kalau pergi main jalan-jalan, ya, apakah ke mall atau ke pusat perbelanjaan. Pada waktu kami sekeluarga berjalan-jalan bersama-sama, kami tadinya berkelompok bersama-sama, pergi ke satu tempat, lihat-lihat, window shopping, dan lain sebagainya. Tapi saat ada sesuatu yang menarik, saya kemudian tanpa saya sadari, saya mulai mengarahkan mata saya dan mulai melihat kepada sesuatu yang menarik itu dan mulai lepas dari keluarga saya. Dan saya mulai lebih suka untuk menikmati apa yang saya lihat, saya menyukai semua apa yang saya sedang lewati, saya mendekati sesuatu yang membuat saya seperti yang menarik. Dan tanpa saya sadari, ternyata saya sudah keluar dari kelompok. Saya sudah meninggalkan keluarga saya sudah pergi kemana, dan saya sedang ada di tempat yang lain. Suka mengembara, ya, suka keluyuran, dan suka mencoba-coba sesuatu. Itu sebetulnya yang saya lihat dari seekor domba. Kalau Bapak Ibu lihat dari slide yang saya tampilkan, di situ ada gambar seekor domba yang sedang mencium bunga, ya, bermain-main dengan bunga. Dan saya pikir sesuatu yang menarik, lucu. Tapi itulah domba. Domba itu sangat mudah untuk tertarik dengan suatu hal yang di luar dirinya, sehingga mudah untuk meninggalkan kelompoknya, menjauh dari kumpulannya. Ya, kenapa kita sebagai manusia seperti itu? Karena kita itu pribadi-pribadi yang mudah mengingini sesuatu, mudah tertarik kepada sesuatu. Bahkan kita pikir, mungkin itu sesuatu yang baik buat saya. Mungkin itu sesuatu yang akan membuat saya lebih menarik. Itu mungkin sesuatu yang saya butuhkan, ya. Atau saya rasa itu akan membuat saya lebih baik. Itu yang membuat akhirnya kita menjadi pribadi yang mudah untuk mencari sesuatu, mengingini sesuatu, ya, lalu mengembara mencari sesuatu. Dan ujungnya itulah yang seringkali membuat kita menjadi tersesat, membuat kita menjadi terluka bahkan, ya, karena keinginan kita sendiri, karena kesukaan sesuatu yang kita pikir baik buat hidup kita. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh memiliki kesukaan, karena Tuhan juga bisa memakai kesukaan dalam hati kita untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi kita perlu ingat, saudara, bahwa kesukaan apapun yang kita inginkan di dunia ini itu tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Selalu ada kesukaan yang lain, selalu ada keinginan yang lain. Saat kita pikir bahwa kalau saya punya ini, saya ingin ini, dan kemudian kita mengingininya, dan kita mendekatinya, dan kemudian kita berusaha mendapatkannya, dan kemudian kita pikir itu selesai, itu tidak seperti itu. Akan ada keinginan yang lain, akan ada kesukaan yang lain, akan ada kemauan yang lain, dan kita akan selalu merasa kurang. Dan kita selalu seakan-akan ingin sesuatu untuk membuat kita lebih baik. Ada satu kutipan kalimat yang mengatakan seperti ini: dunia ada tempat pengembaraan, mencari sesuatu. Dan kita adalah manusia yang secara alami selalu mengembara, berjalan mencari sesuatu. Dan firman Tuhan katakan di Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan itu selalu kita miliki sebagai manusia, sama seperti seekor domba yang walaupun dia lemah, walaupun dia vulnerable,
mudah terancam, mudah terluka, mudah disakiti. Tapi dia punya satu sifat yang suka keluyuran, suka mencari sesuatu yang menarik di matanya yang dia inginkan. Dan sama seperti kita, keinginan itu ada dalam diri kita. Tapi kita perlu menyadari, saudara, bahwa keinginan itu juga lah yang sebetulnya seringkali membuat kita terpikat dan akhirnya terseret masuk ke dalam pencobaan, bahkan kita menjadi tersesat dan kita bisa menjadi terluka. Saudara, itulah sebabnya domba selalu perlu gembala. Domba itu nggak bisa sendiri, tidak sama seperti singa, tidak sama seperti beruang, tidak sama seperti kuda dan hewan-hewan yang lain yang bisa hidup sendiri. Domba itu perlu seseorang, perlu sosok yang memimpinnya, yang melindunginya, yang menuntunnya, yang menjaganya. Itulah kita sebetulnya. Saat kita sebagai manusia tidak menyadari bahwa kita adalah domba, kita pikir kita kuat, kita sanggup, kita mampu untuk melindungi diri kita sendiri, mampu untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Kita tanpa sadar sedang keluar dari hakikat dan nature kita sesungguhnya. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada gembala itu, yaitu Tuhan sendiri. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan sebagai makhluk yang superior, yang independen, yang mampu untuk menjalani hidup sendiri tanpa perlu tuntunan, tanpa perlindungan dari sosok yang lebih besar, dari pribadi yang lebih kuat, yang lebih mampu untuk melindungi kita. Karena kita adalah makhluk yang lemah, saudara. Itu sebabnya domba memerlukan gembala. Saya akan mulai membahas dari Mazmur 23 ini, satu ayat demi satu ayat. Mazmur 23 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan dari terjemahan The Message, itu bagus sekali. Lalu saya akan bacakan juga dalam bahasa Indonesianya, dalam versi bahasa Indonesia yang sedikit saya modifikasi, disesuaikan dengan apa yang saya dapatkan. Ya. Poin yang pertama, kita sebagai domba itu perlu gembala yang bisa memuaskan kita. Kenapa? Karena kita memang cenderung selalu ingin sesuatu. Kita makhluk yang mudah tidak puas. Kita selalu mencari hal-hal yang ingin memuaskan kita. Kita udah dapat sesuatu yang enak, kita mau yang lebih enak lagi. Kita udah dapat sesuatu yang baik, kita mau dapat yang lebih baik lagi. Jadi kita perlu satu sosok, ya, gembala yang bisa memuaskan kita, ya, supaya kita tidak lari ke kanan ke kiri dan akhirnya tersesat dan terluka. Poin yang pertama, gembala yang memuaskan, sehingga aku tidak perlu apa-apa lagi. Mazmur 23:1 dikatakan, God my shepherd, I don't need a thing. Saya suka sekali versi The Message-nya, I don't need a thing. Dalam bahasa Indonesianya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Orang kadang-kadang mengasumsikan bahwa dari Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Itu sepertinya seakan-akan pada waktu saya ikut Tuhan, apapun yang saya mau, apapun yang saya inginkan, itu pasti saya akan dapatkan. Sebenarnya poinnya bukan di situ. Pada waktu Daud menulis God is my shepherd, dia sedang mengatakan bahwa I don't need a thing. Saya puas. Saya seperti sudah tidak lagi ingin apa-apa yang lain. Saya seperti tidak lagi perlu apa-apa yang bisa memuaskan saya. Karena dia, gembala saya, itu sudah memuaskan saya. Nah, apakah kita menyadari, saudara-saudara, bahwa pada waktu kita ikut Tuhan Yesus itu seharusnya Tuhan Yesus itu bisa memuaskan kita? Dia bukan hanya satu objek di mana bisa memberikan sesuatu untuk kita menjadi puas. Tetapi dia adalah subjek yang memuaskan kita. Dirinya itu memuaskan kita, saudara. Bukan apa yang dia bisa kasih, bukan apa yang dia bisa berikan buat kita yang itu akan memuaskan kita. Tapi dirinya sendiri, Tuhannya sendiri, gembalanya itu sendiri, itulah yang bisa memuaskan kita. Itu yang Daud bilang, God my shepherd, I don't need a thing. Tuhan gembalaku, aku tidak perlu apa-apa lagi. Karena dia adalah gembala yang memuaskan. Banyak kali kita selalu berpikir bahwa I need more, I want more. Ya, saya perlu lebih lagi. Saya mau lebih lagi. Saya tidak cukup ini yang saya punya. Saya perlu untuk mendapatkan lebih banyak lagi. I need more, I want more. Tapi apa sudah tahu bahwa
itu tidak akan pernah bisa selesai dalam hidup kita. Ya. Nggak ada yang salah, karena nature kita memang selalu perlu untuk dipuaskan. Tapi sumber kepuasan itu dari mana? Itu yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini. Hendaklah kita semua sebagai anak-anak Tuhan mengerti bahwa ayo saat kita tidak pernah berhenti untuk mencari sesuatu, mengingini sesuatu. Ingat bahwa kita sebenarnya sedang membutuhkan gembala yang bisa memuaskan kita. Kita sedang membutuhkan Tuhan. Jangan biarkan kita mencari terus dari hal dunia ini dan kita pikir akan tiba waktu kita akan menjadi puas dan kita akan menjadi berhenti mencari sesuatu. Itu tidak akan mungkin, saudara. Itu akan membuat malah kita terluka, tersesat, dan banyak sekali kita menjadi kecewa. Yang kedua, firman Tuhan juga mengatakan di sini di Mazmur 23 ayat 2-3. Di situ saya menuliskan bagian yang kedua adalah gembala yang menenangkan. Tadi yang pertama gembala yang memuaskan, yang kedua gembala yang menenangkan. Kita itu selalu gelisah karena kita selalu ingin sesuatu, kita selalu tidak puas dengan sesuatu. Kita mudah menjadi kecewa dengan sesuatu karena kita tidak mendapatkan sesuatu. Kita menjadi gampang sakit karena kita terluka akan sesuatu. Sehingga kita perlu satu sosok pribadi yang menenangkan kita, yang memberi rasa tenang. Ya, di tengah-tengah dunia yang selalu menuntut jangan kalah, tunjukkan sesuatu, buktikan bahwa kamu lebih baik, buktikan bahwa kamu lebih berhasil, buktikan bahwa kamu itu bisa sukses. Jangan biarkan orang merendahkan kamu, buktikan bahwa pelayanan kamu pun lebih besar, buktikan bahwa gereja yang kamu pimpin pun lebih wah, buktikan bahwa kamu itu satu pemimpin rohani yang luar biasa lebih daripada yang lain. Selalu seperti itu. Bahkan saya ingat ada satu hamba Tuhan yang sempat ngobrol sama saya. Dia sedang bergurau bahwa berat sekali untuk bertemu dalam kumpulan hamba-hamba Tuhan. Karena pertanyaannya selalu yang muncul di dalam pikiran dia adalah, oh, hamba Tuhan ini punya jemaat lebih banyak daripada saya. Hamba Tuhan ini, oh jemaatnya lebih sedikit daripada saya. Belum kalau betul-betul ada yang bertanya, bagaimana dengan keadaan jemaat kamu? Berapa sekarang yang ikut ibadah? Bahkan saat dalam kondisi pandemi seperti sekarang pun, semua sedang online pun masih ada pertanyaan seperti itu. Ya, apakah Zoom-nya ataukah online-nya banyak yang ikut? Hal seperti itu membuat kita semua dituntut sepertinya untuk lebih baik, lebih bisa memimpin lebih banyak orang. Berapa jumlah yang kamu pimpin, berapa jumlah yang kamu hasilkan, berapa usaha yang kamu bisa bangun, berapa uang yang bisa kamu kumpulkan, berapa prestasi kerja yang bisa kamu capai. Itu semua ada di dunia ini. Dan itu yang membuat kita sebagai manusia seringkali merasa lelah. Kita seringkali merasa capek. Ya, saya suka dengan firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 2-3 di The Message katakan, "You have bedded me down in lush meadows. You find me quiet pools to drink from. True to your word, you let me catch my breath and send me in the right direction." Saya akan terjemahkan, engkau telah merebahkan aku di atas padang rumput yang empuk. Wow, saya lihat lush meadows itu tebal, ya, satu padang rumput yang tebal. Jadi bayangkan saudara, padang rumput yang sejuk, kemudian ada embun-embun pagi hari, domba-domba itu bisa berbaring di sana, tebal, empuk. Itu Tuhan menyediakan tempat pembaringan seperti itu buat hidup kita. Dan dia membawaku ke air yang tenang untuk aku bisa minum. Bukan air yang bergejolak, bukan air yang bergelora, bukan gelombang lautan, tapi air yang tenang. Dan firman Tuhan mengatakan, benar perkataanmu, engkaulah yang membuat aku dapat mengatur nafasku dan menuntunku ke arah yang benar. Saya suka bagian ini. You let me catch my breath. Dunia seringkali membuat kita menjadi sepertinya susah untuk bisa bernafas. Saya ingat setiap kali saya hektik di rumah, saya dalam keadaan sepertinya busy, sibuk dan lelah. Anak saya itu selalu bilang, "Pak, tarik napas, Pak. Tarik napas, Pak." Saya ingat seperti itu. Dan lalu saya, oh iya, betul, saya harus tarik napas. Karena menarik napas pun, saudara, itu kadang-kadang sulit dalam hidup yang kondisi seperti hari-hari ini. Ya. Kita perlu untuk gembala yang bisa membuat kita catch my breath.
Gembala yang bisa membuat kita itu dapat mengatur kembali nafas kita sehingga kita bisa. Itu hal yang mahal di tengah-tengah keadaan dunia seperti sekarang. Dan Tuhan menyediakan seperti itu. Itulah gembala yang kita punya. Gembala yang bisa menenangkan kita. Gembala yang bisa membuat kita itu bisa bernafas dan mengatur nafas kita lagi. Di tengah-tengah nafas yang tersengal-sengal, di tengah-tengah kesibukan kita, kita bisa menarik nafas. Kita bisa membuang nafas dengan tenang. Karena kita tahu ada Tuhan ya, yang berkuasa, yang memimpin kita semua. Poin yang ketiga, kita sebagai domba, kita sangat vulnerable, betul. Kita mudah sekali menjadi takut. Kita mudah sekali menjadi sakit, terluka. Kita mudah sekali menjadi kecewa. Kita mudah sekali menjadi gelisah, menjadi takut dan cemas, khawatir. Itu sesuatu yang alami. Sebagai manusia kita punya itu semua. Oleh sebab itu, Tuhan bilang, kamu perlu gembala yang menemani kamu. Bagian ketiga ini, saya suka, aku tidak perlu melarikan diri. Kita sebagai domba-domba mudah sekali pada waktu ada ancaman datang, kita mau lari, menjauh dari ancaman itu. Tetapi kalau kita menyadari sepenuhnya bahwa ada gembala yang menemani kita, bahkan di tengah-tengah ancaman yang ada di depan kita dan sekeliling kita, kita bisa punya rasa aman bahwa Dia akan melindungi kita, Dia akan menjaga kita, dan Dia akan menemani kita melewati semua tantangan dan ancaman yang ada dalam hidup kita. Bukankah saat kita melarikan diri dari ancaman, dari kekecewaan, dari ketakutan, dari kesedihan, dari kekhawatiran, dari rasa luka dalam hidup kita, itu malah membuat kita akhirnya masuk ke dalam kondisi yang lebih buruk. Kita menjadi tersesat, kita bahkan menjadi semakin terluka. Ya. Valley of Death itu bicara tentang tantangan, masalah, tekanan yang membawa kita pada kekecewaan, ketakutan, kepada keputusasaan. Ya. Tuhan ada di hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan dalam lembah kematian sekalipun. Pesannya di bagian ayat ini adalah jangan lari dari hal-hal buruk itu. Jangan berusaha untuk menghindarinya. Jalani, lewati, ya, walk through the valley of death, berjalan lewati lembah itu, ya. Karena pada waktu kita melarikan diri, pada waktu kita berusaha untuk menghindari itu, pada waktu kita berusaha untuk tidak mau menerima itu, kita akan menjadi cenderung menjadi orang-orang yang mencari pelarian dari perkara-perkara yang akan membuat kita menjadi semakin sakit, menjadi semakin hancur, menjadi semakin kecewa, saudara. Apalagi kalau kita mencari pelariannya dari hal-hal dunia ini. Tuhan sedang menuntun kita untuk melewatinya. Firman Tuhan katakan di ayat yang keempat, even when the way goes through that of valley, I'm not afraid. When you walk at my side, your trusty shepherd's crook makes me feel secure. Bahkan saat jalan menjadi gelap, aku tidak melarikan diri karena takut. Karena engkau berjalan menemaniku untuk melewatinya. Kekuatan perlindunganmu yang dapat dipercayai membuatku merasa aman. Ya, aku tidak perlu melarikan diri lagi. Aku tidak perlu menghindari hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupku. Aku tidak perlu untuk mencari pelampiasan atau tempat persembunyian yang lain saat aku menghadapi masalah-masalah hidupku. Karena aku tahu ada gembala yang menemaniku. Di ayat berikutnya, kita buka di ayat yang kelima. Pesan dari ayat kelima ini adalah gembala yang menghibur. Tadi kita punya yang pertama, kita punya gembala yang memuaskan kita. Ya, saya ulangi sedikit. Gembala yang kita sehingga kita bisa berkata, aku tidak memerlukan dan tidak menginginkan apa-apa lagi. Yang kedua, kita memiliki gembala yang menenangkan kita, ya. Sehingga aku dapat mengatur nafasku lagi. Aku dapat menenangkan diriku lagi. Yang ketiga, gembala yang menemani aku, sehingga aku tidak perlu melarikan diri. Dan yang berikutnya, gembala yang menghibur. Firman Tuhan katakan di sini,
You serve me a 6-course dinner right in front of my enemies. You revive my drooping head, my cup brims with blessing. Engkau yang membuatku dapat duduk dan makan seperti dalam pesta saat masalah dan tekanan ada di hadapanku. Engkau yang mengangkat kembali kepalaku yang tertunduk, dan aku dapat kembali melihat berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam hidupku. Banyak sekali saudara di poin ayat yang keempat ini, saya merasakan kadang-kadang pada waktu tekanan masa datang, in front of my enemies, di hadapan musuh-musuhku, di hadapan tekanan masalah, dalam hal-hal yang buruk yang dalam hidup kita, seringkali kita gelisah, cemas, khawatir. Tapi janji firman Tuhan di ayat ini adalah Tuhan memberikan kepada kita bahkan makanan seperti makanan pesta saat kita menghadapi masalah-masalah, tekanan dan tantangan dalam hidup kita. You serve me a 6-course dinner. Engkau yang membuatku dapat duduk dan makan. Ya. Pada waktu masalah, tekanan, tantangan datang, sepertinya spirit dan roh jiwa kita tidak dapat duduk. Kita berlari ke kanan ke kiri. Kita berusaha berjalan menjauh ke kanan ke kiri. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan membuat kamu bisa duduk. Rest. Beristirahat, duduk. Dan bukan hanya duduk, kita bisa makan. Kita bisa menjadi puas. Kenapa? Karena pada waktu kita hidup di dalam Tuhan, Dia adalah gembala yang menghibur kita, bahkan di tengah-tengah tantangan dan masalah dalam hidup kita. Beberapa waktu ini, dalam kondisi pandemi yang sekarang sudah mulai banyak lagi, mulai hit lagi. Jujur dalam hati saya sering muncul rasa ketakutan dalam diri saya. Saya rasa khawatir dengan semua hal. Ya, apalagi orang-orang dekat saya ada yang terkena COVID, ada ibu dari teman dekat saya di Cirebon juga meninggal karena COVID. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang membuat saya menjadi khawatir dan cemas dan takut. Jujur itu seperti membuat saya gelisah. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk supaya saya, keluarga saya merasa aman dan tidak terkena pandemi ini, tidak terkena wabah ini. Itu muncul dalam diri saya. Sehingga saya tidak pernah bisa merasa tenang. Kegelisahan itu ada. Dan pada waktu saya membaca firman ini, firman Tuhan katakan bahwa aku membuat kamu duduk ya. Dan kamu bisa makan di tengah-tengah pandemi seperti saat sekarang ini. Dan saya bilang, maksudnya apa Tuhan? Dan Tuhan bilang, kamu akan bisa melihat ada berkat, ada perlindungan, ada kebaikan, ada kasih setiaku yang menemanimu, bahkan di tengah-tengah tantangan dan masalah di sekelilingmu. Ini maksudnya. Bagaimana mungkin kita bisa makan makanan yang begitu memuaskan kita dan kita bisa duduk bahkan saat musuh-musuh menyerang kita. Hanya ada satu hal, saudara, itu pada waktu kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan diri kita. Dia berperang depan kita. Dia bahkan bisa membuka mata kita untuk kita bisa melihat bahwa Dia tetap ada dalam semua kondisi ini. Dan Dia menyediakan semua berkat-berkat yang baik, perlindungan, penyertaannya dalam hidup kita. Kita hanya perlu untuk, saya setuju dengan apa yang minggu lalu Pak Yosef sampaikan dalam firman Tuhan, bahwa kita hanya perlu melihat ke atas. Kita perlu melihat ke atas. Apa maksudnya melihat ke atas? Yaitu menutup mata kita untuk kembali memandang firman Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang tetap ada bersama dengan kita, bahkan Dia melindungi kita, bahkan Dia memagari kita, bahkan Dia memberkati kita di tengah-tengah tantangan, masalah, himpitan dalam hidup kita. Ya. Tadi malam saya sempat menelepon teman dekat saya yang ibunya baru saja meninggal. Dan ada kesedihan, ada betul-betul keputusasaan yang muncul dalam dirinya. Saya mendengar ceritanya pun mulai ketakutan, mulai kekhawatiran itu mulai masuk dalam diri saya. Saya mendengar, wah, kondisinya begitu sulit. COVID seperti hari ini, sakit, susah saya untuk masuk ke rumah sakit. Mencari tabung oksigen pun keluarga yang harus mencari. Ya, banyak hal yang berat sekali yang dia alami di hari-hari di mana waktu ibunya sakit. Sampai akhirnya ibunya itu meninggal dan dia begitu putus asa dan begitu hancur. Dan saat saya mendengar ceritanya, saya begitu sedih melihat apa yang terjadi. Dan kemudian saya nggak tahu apa yang harus saya sampaikan. Dan setelah selesai dia bercerita, dia menangis dengan suara yang serak. Dan kita berdoa bersama. Dan pada waktu kami berdoa,
mata rohani saya terbuka untuk melihat bahwa ada banyak hal yang baik yang masih dia punya sebetulnya. Dan kemudian saya mulai menyampaikan itu di dalam doa saya kepada dia. Bahwa Tuhan masih menyediakan istri, anak-anak yang begitu baik, ya, usaha yang masih baik. Saya katakan itu dalam doa saya kepada dia. Dan saat kami berdoa hal-hal seperti itu, dia menangis dengan keras. Dan setelah saya berdoa, dia mengatakan bahwa dia bersyukur sekali untuk dia bisa berdoa bersama dan bisa kembali melihat bahwa hidup ini bukan akhir dari semuanya. Tragedi yang terjadi kemarin itu bukan akhir dari segala-galanya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang dibukakan pada waktu dia masuk hadirat Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan saya melihat ini sebetulnya, saudara. Ini yang kita butuhkan di hari-hari ini. Kita perlu untuk get attached. Kita perlu untuk terkoneksi. Kita perlu untuk menempel dengan gembala yang menghibur kita ini. Untuk kita bisa tahu bahwa di tengah-tengah keadaan begitu buruk ini, pada waktu kita menutup mata, pada waktu kita menaikkan sembah kita kepada Tuhan, pada waktu kita membawa hati kita kepadanya, pada waktu kita merenungkan firman-Nya, pada waktu kita mengingat dirinya, kita akan tahu bahwa ada makanan pesta di depan kita. Ada sukacita, ada kelimpahan, ada kemenangan, ada berkat-berkat tersedia bahkan di hadapan musuh-musuh kita. Amin. Itu yang kita perlu punya, saudara. Itu yang perlu kita miliki di masa-masa seperti sekarang. Ya, domba tidak akan pernah bisa melihat kekuatan, perlindungan, penjagaan kalau dia terlepas dari gembalanya. Domba hanya perlu melihat bahwa ada gembala di depannya. Domba hanya perlu untuk melihat bahwa ada gembala yang masih memimpinnya dan bersama dengan dia. Itulah yang kita perlukan hari-hari ini. Poin yang berikutnya di Mazmur 23 ayat yang ke-6. Your beauty and love chase after me every day of my life. I'm back home in the house of God for the rest of my life. Keindahan dan kasih-Mu mengejar aku setiap hari dalam hidupku. Aku akan selalu sampai kembali berada di rumah-Mu untuk sepanjang hidupku. Bagian yang terakhir yang saya sampaikan di sini adalah kita punya gembala yang memimpin kita. Dia bukan di belakang kita, saudara, tapi dia di depan kita. Dia maju mendahului kita. Dia membuka jalan buat kita. Dia menuntun kita dan memastikan jalan yang kita jalani itu jalan yang baik. Dia bukan gembala yang membuat kita berperang sendiri. Dia bahkan berperang di depan kita. Firman Tuhan katakan bahwa your beauty and love chase after me every day of my life. Karena kita mengikuti gembala kita, maka kasih setianya, maka keindahannya, berkat-berkatnya, kemurahan itu mengikuti kita, saudara. Ya. Jangan mengikuti berkat. Ikutilah gembala kita. Ya. Saat kita mengikuti gembala kita, maka berkat, kemurahan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kita, saudara. Jadi yang di depan adalah gembala kita. Kemudian kita mengikuti gembala kita. Itulah bagian kita. Dan kemudian berkat, kebaikan, kemurahan akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Karena kita sedang mengikuti gembala kita. Ya. Jangan dibalik. Kita kadang-kadang mengikuti kemurahan, mengikuti berkat. Kemana berkat pergi kita mau mengikutinya. Malah semakin jauh, semakin pergi, semakin menghilang. Kenapa? Karena poinnya adalah mengikuti gembala itu. Dan pada waktu kita mengikuti gembala itu, maka kemurahan, kebaikan itu akan mengikuti kita. Amin. Aku bisa tinggal ikut saja. Tinggal ikut saja. Ya. Gak usah bingung, ikuti saja Tuhan. Setiap hari pegang firman Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan. Setiap kali bilang, Tuhan, aku mau berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Aku mau mengikuti kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, bukalah mataku untuk aku bisa melihat Engkau hari ini. Untuk aku bisa memandang wajah-Mu. Untuk aku bisa merasakan kehadiran-Mu. Tengah-tengah kondisi seperti hari Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu itu boleh terus mengikuti aku. Karena aku untuk mengikuti Engkau. Karena aku memandang kepada-Mu. Ya, ikut Tuhan saja, saudara. Ikut Dia. Gak perlu ikut yang lain. Gak perlu pikirkan yang lain. Ikuti Tuhan. Maka engkau akan bisa melihat kebaikan, kemurahan, damai sejahtera. Itu akan mengikuti engkau. Amin. Ya. Saudara, kita ada domba yang memerlukan gembala. Ya. Dan gembala itu adalah Yesus. Kita bersyukur bahwa Yesus sudah melewati semuanya. Yesus sudah menghadapi semuanya. Dan kita tinggal mengikuti Dia. Di dalam kemenangan, di dalam kebaikan, dalam kemurahan Tuhan. Betul, dan selalu semua yang kita jalani akan baik. Ada lembah-lembah gelap, lembah-lembah kelam yang akan kita jalani.
Tapi saudara, pesan saya pada pagi hari ini, ingat bahwa ada gembala yang bersama dengan kita. Kita perlu gembala, saudara. Kalau hari ini saudara merasa bahwa hidup saya kok sepertinya berjuang sendiri, saya sepertinya sedang mengusahakan semuanya sendiri, saya lelah, saya seperti kehilangan nafas, atau saya seperti selalu gak puas, saya sedang mencari sesuatu sepertinya, tapi tidak pernah ada jalan yang terbuka. Saya seperti sedang mengingini sesuatu, tapi sepertinya tidak pernah saya bisa dapatkan, dan sudah menjadi lelah, sudah menjadi seperti capek. Saudara, hari ini pesan saya adalah saudara dan saya membutuhkan gembala. Kita membutuhkan Yesus. Ya, ikutilah Yesus saja, ikutilah Tuhan saja. Ya, maka Tuhan akan menuntun saudara, dan saudara akan melihat padang yang berumput hijau, saudara akan melihat air yang tenang, dan saudara akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam saudara. Ayat yang terakhir yang saya mau sampaikan, firman Tuhan katakan di sini di 1 Petrus ayat 2-21 dalam bahasa Inggris, saya akan kutip. Ya, you were lost sheep with no idea who you were or where you were going. Kamu adalah domba-domba yang terhilang, yang tidak tahu siapa dirimu dan kemana kamu akan pergi. Itulah kita, saudara. Kita dulu adalah domba-domba yang terhilang, yang bahkan kita nggak tahu kita itu siapa, untuk apa, dan kemana kita pergi. Kita sedang mencari, mengelana, berkeliaran ke kanan ke kiri, mencari sesuatu yang seperti ini mungkin bisa memuaskan saya, ini mungkin bisa memenuhi keinginan saya, ini mungkin bisa membuat saya lebih baik, mungkin ini bisa membuat saya lebih menarik. Selalu setiap hari seperti itu. Saudara, itu bukan kita sekarang, itu kita yang dulu. Saat kita hidup dalam Kristus, harusnya kita tidak lagi seperti itu. Kita harus sudah selesai dengan perkara-perkara itu. Karena apa? I don't need a thing. God my shepherd, Tuhanlah yang memuaskan saya. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Itulah yang Daud bilang, saudara. Itulah yang Daud pegang dalam hidupnya. Ya. Dan firman Tuhan katakan, now you are named. Tapi sekarang kamu sudah diberi nama, and kept for good, sudah diurus, sudah dijaga untuk selamanya, by the shepherd of your souls, oleh gembala jiwamu. Now you are named and kept for good. Sekarang engkau, saudara, kita semua sudah diberi nama. Kita bukan lagi domba yang tidak punya nama. Kita bukan lagi domba yang tidak tahu siapa kita. Kita bukan lagi domba yang tidak punya gembala. Kita adalah domba yang punya nama, milik Yesus. Domba dari kawanan Yesus. Domba milik Yesus. Kita punya nama, saudara. Dan kita adalah domba-domba yang dijaganya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Itu yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Saya berharap firman Tuhan pagi ini bisa menguatkan kita semua. Dan saya percaya sekali bahwa ini bukan suatu yang sulit, saudara, sebetulnya. Karena kita semua punya Roh Kudus, kita semua punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hanya apakah kita mau untuk menjadikan Dia gembala kita? Apakah kita mau untuk menjadikan Dia itu sebagai fokus, menjadi pusat ya, hidup kita setiap hari? Kemana kita pada waktu menghadapi ketakutan? Kemana saat kita menghadapi kekhawatiran? Kemana saat kita menghadapi kegelisahan? Kemana saat mulai ada tekanan himpitan datang? Apa kita biarkan kekhawatiran itu menguasai kita? Apa kita biarkan kegelisahan itu menguasai kita? Apa kita mencari pada hal lain di dunia ini dan berpikir bahwa itu akan memuaskan kita dan kita akan menjadi berhenti dari mengingini sesuatu lagi? Bukan, saudara. Ya. Jadikan Yesus sebagai sumber dari segala-galanya. Ya. Saat kita mulai terhimpit, mulai mengalami tekanan, ayo datang kepada Tuhan. Kalau saudara merasa tidak cukup kuat untuk datang sendiri kepada Tuhan, mulai ajak orang-orang dekat saudara, ajak teman-teman saudara, ajak keluarga saudara, ajak istri saudara, ajak suami saudara. Ayo kita sama-sama menyembah Tuhan. Ya, angkat suara saudara, mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Curahkan isi hatimu, pandanglah Tuhan lagi, dan Tuhan akan melihat, dan saudara akan melihat bahwa saudara adalah kawanannya, dipelihara, dijaga oleh Dia, dan saudara milik kepunyaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu, biar kami boleh selalu ingat bahwa kami ada domba-domba yang lemah, kami domba-domba yang mudah terluka, kami domba-domba yang mudah terancam, Tuhan, dari segala sesuatu yang ada, Tuhan, sekeliling kami.
kami bukan makhluk yang kuat, kami diciptakan oleh Engkau bukan sebagai pribadi yang bisa berdiri sendiri, sebagai pribadi yang mampu untuk mengalahkan semuanya sendiri, sebagai pribadi yang bisa melindungi diri kami sendiri. Biar kami semua anak-anak-Mu yang mendengar firman pada pagi hari ini boleh menyadari sepenuhnya bahwa kami diciptakan oleh Engkau sebagai domba-domba yang memerlukan gembala. Walaupun kami Tuhan suka mengembara, kami suka untuk keliuran, bahkan suka mencoba-coba sesuatu, suka mencicipi sesuatu, dan bahkan itu bisa menyakiti kami, bisa melukai kami. Tapi kami gak pernah berhenti Tuhan untuk terus mencoba dan mengingini sesuatu. Tapi biarlah kami boleh menyadari sepenuhnya Tuhan bahwa sumber dari semuanya adalah kami perlu kepuasan dari Engkau sendiri. Kepuasan yang sejati Tuhan. Kepuasan yang betul-betul membuat kami tidak lagi mengingini apa-apa. Sehingga pada waktu kami Tuhan memandang dan mengingini hal-hal dunia ini, kami tahu bahwa itu semua Tuhan tidak ada artinya dibandingkan dengan kepuasan di dalam Engkau. Tuhan, Engkaulah gembala yang memuaskan kami sehingga kami tidak perlu apa-apa lagi. Engkaulah gembala yang menenangkan kami sehingga kami dapat mengatur nafas kami lagi. Engkaulah gembala yang menemani kami sehingga kami tidak perlu melarikan diri saat ketakutan, himpitan, kegelisahan, ancaman ada di hadapan kami. Engkaulah gembala yang menghibur kami Tuhan Yesus sehingga kami bisa duduk dan makan bahkan di hadapan musuh-musuh kami. Kami bisa melihat berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan masih ada dalam hidup kami. Engkaulah gembala yang memimpin kami Tuhan sehingga kami hanya perlu ikut Engkau saja. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami boleh menyadari sepenuhnya Tuhan bahwa hidup kami adalah tentang memandang Engkau dan mengikuti Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Amin. Wow, sebuah firman yang luar biasa dari Koyan. Terima kasih Koyan buat firmannya hari ini. Dan kita mau beri tepuk tangan juga teman-teman ya, saudara-saudara sekalian di live chat. Karena semua orang yang telah melayani hari ini. Mari kita beri applause ya, emoji applause. Terima kasih buat seluruh tim musik, tim multimedia, dan seluruh kru-kru yang bertugas. Terima kasih untuk pelayanannya hingga kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Nah, kami mau menyambut setiap saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali join ibadah kita hari ini. Buat saudara-saudara yang pertama kali join bisa langsung ya, QR code sudah ada, mengisi form yang ada di bawah ini di gb3.org/newvisitor. Karena apa? Karena kami ingin mengenal saudara lebih dalam lagi. Kita ingin menjadi saudara yang lebih dekat lagi. Jadi kami memohon, kami menghimbau sekali untuk setiap saudara yang baru pertama kali ikut ibadah kita bisa langsung mengisi form yang ada. Kita akan memberi saudara hari ini, yang pertama kita akan memberi persembahan diakonia. Ini terkhusus untuk buat membantu setiap saudara-saudara kita yang hari ini memiliki kelemahan dalam ekonomi. Jadi setiap saudara yang ingin memberkati saudara-saudara kita bisa langsung kirim ke rekening yang ada di bawah atau scan QR code-nya. Langsung saja bisa lewat mobile banking ataupun saudara-saudara bisa langsung kirim lewat aplikasi-aplikasi lainnya, aplikasi-aplikasi keuangan lainnya. Nah, saudara, kita mau memberi persembahan sekarang. Saudara ingat konsepnya, sekali lagi, saudara bukan lagi nonton bioskop ketika saudara memberi persembahan. Bukan lagi ketika saudara menonton acara ini, lalu saudara harus memberikan sesuatu. Tidak seperti itu saudara, tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segalanya, bahwa Tuhan adalah Tuhan kita sesungguhnya, bukan uang kita. Mari kita mau memberi dengan sukacita dan tulus hati. Semua rekening dan QR code sudah tersedia, saudara-saudara bisa langsung transfer uang saudara langsung masuk ke rekening jemaat. Terima kasih. Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, kami boleh memberi hari ini Tuhan. Bapak, kami mau berdoa biar setiap apapun yang kami berikan ini boleh menyukakan Engkau, ini boleh menjadi satu persembahan yang manis Tuhan di hadapan Engkau, satu persembahan yang benar-benar memberkati hati-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kami memberi dengan penuh sukacita dan tulus hati. Terima kasih, dan semua yang siap memberi katakan amin. Kita akan lihat satu video 1 minggu ke depan.
Terima kasih buat setiap saudara yang sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya berterima kasih buat setiap saudara. Dan terima kasih buat semua yang melayani. Semoga berkat Tuhan lah yang membalasnya. Amin. Nah, buat adik-adik sekalian, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk masuk kelasnya ya. Sudah tersedia link-link yang dikirimkan oleh sekretariat gereja. Jadi adik-adik jangan lupa untuk langsung ikutan sekolah minggu. Sekali Julius Tarigan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.